Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fatur Rahman, guru mata pelajaran seni budaya di MAN 1 Mataram. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang seni rupa. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa di dalam mata pelajaran seni budaya terdapat 4 cabang seni, yaitu seni rupa, seni tari, seni teater, dan seni musik. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang seni rupa. Yuk, langsung saja. Saya yakin sudah tidak asing lagi di telinga kalian semua tentang seni rupa. Nah, seperti yang nampak di layar, terdapat sebuah apa? Ya, itu adalah lukisan. Lukisan dari salah seorang pelukis ternama Indonesia yang bernama Affandi. Ya, lukisan itu adalah salah satu karya dari seni rupa. Selain lukisan ada apa lagi sih? Banyak, masih banyak lagi karya-karya seni rupa lainnya. Kita akan bahas satu persatu. Rupa adalah seni yang berbentuk visual berupa karya 2 dan 3 dimensi yang diciptakan dari unsur-unsur rupa. Unsur-unsur rupa itu apa aja? Nanti juga kita akan bahas satu persatu. Karya seni rupa dapat dinikmati dengan indera penglihatan dan indera peraba. Seni rupa itu ternyata terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama adalah seni rupa murni dan yang kedua adalah seni rupa kriya atau terapan atau kerajinan. Jadi ada 3 penyebutan. Ada kriya, terapan atau kerajinan itu ternyata sama saja. Nah, seni rupa murni ini juga disebut dengan seni rupa non-fungsional. Sementara seni rupa kriya, terapan atau kerajinan adalah seni rupa fungsional. Kenapa demikian? Nah, jadi seni rupa murni adalah seni rupa yang karyanya hanya memiliki estetika saja atau keindahan saja dan tidak memiliki fungsi atau kegunaan. Nah, sementara seni rupa terapan atau kriya atau kerajinan adalah seni rupa yang memiliki keindahan sekaligus memiliki fungsi atau kegunaan. Nah, dari situlah kenapa seni rupa murni disebut seni rupa non-fungsional dan seni rupa terapan adalah seni rupa fungsional. Nah, seni rupa murni ini ternyata contohnya ada beberapa. Yang pertama adalah lukisan, kemudian ada patung, ada grafis, ada DKV, dan fotografi. Nah, lukisan adalah karya 2 dimensi yang hanya memiliki nilai estetika saja. Jadi lukisan kan hanya untuk dipajang. Begitu juga dengan patung. Patung adalah karya 3 dimensi yang tujuannya adalah untuk dipajang. Contohnya seperti kalau di Lombok kita bisa melihat ada patung sapi di bundaran Gerung. Kemudian ada banyak sekali patung-patung yang bisa kita lihat, patung pancoran dan lain sebagainya. Grafis contohnya adalah ilmu cetak mencetak. Kemudian DKV. DKV ini adalah desain komunikasi visual. Dan yang terakhir adalah fotografi. Nah, fotografi ini adalah contoh karya seni rupa murni. Nah, seni rupa terapan atau kriya adalah seni rupa yang memiliki nilai kegunaan sekaligus juga memiliki keindahan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kriya kayu. Kriya kayu ini karyanya seperti apa? Ya bisa seperti meja, kursi ukir, dan lain sebagainya. Kemudian ada keramik. Jadi keramik itu adalah segala sesuatu yang berbahan dasar tanah yang melalui proses pembakaran. Nah, itu sudah termasuk keramik. Contoh seperti ada genteng, ada batu bata, ada vas bunga, ada piring, ada gelas, ada vas bunga, dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh keramik. Nah, sekarang kerajinan logam. Kerajinan logam ini contohnya ya seperti meja logam, kursi logam, dan lain sebagainya. Atau kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil ini ya contohnya seperti batik, kerajinan tenun, dan lain sebagainya. Kemudian kerajinan kulit. Kerajinan kulit ini bisa berupa sepatu, tas, dompet, dan lain sebagainya. Dan ada juga kerajinan wayang kulit gitu ya. Nah, unsur-unsur rupa seperti yang di awal tadi kita sudah sebut. Nah, unsur-unsur rupa ini yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur terkecil seni rupa yang hampir tidak memiliki dimensi. Selanjutnya adalah garis. Garis adalah perpanjangan dari susunan titik-titik yang memiliki panjang dan relatif tidak memiliki lebar. Yang ketiga, bidang. Pertemuan garis yang ditarik dari titik awal dan kembali lagi ke titik awal dan membentuk ruang.
Dan yang keempat adalah tekstur atau sifat dan keadaan suatu permukaan benda. Yang terakhir adalah warna, adalah panturan cahaya yang terlihat oleh mata. Nah, semua karya-karya seni rupa itu terbentuk dari kelima unsur ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang warna. Warna terbagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah warna primer yang merupakan warna pokok. Yang kedua adalah warna sekunder yang merupakan percampuran dari 2 warna primer, dan warna tersier adalah merupakan campuran antara warna primer dan warna sekunder. Warna primer itu warna apa saja? Nah, warna primer itu adalah warna merah, biru, dan kuning. Warna sekunder adalah warna percampuran dari 2 warna primer. Nah, ada apa saja? Yang pertama adalah warna orange. Warna orange ini adalah percampuran dari warna kuning dan merah. Dan yang kedua adalah warna hijau yang merupakan percampuran dari warna biru dan kuning. Kemudian yang ketiga adalah warna ungu yang merupakan percampuran antara warna biru dan merah. Nah, cat apa saja yang kalian campurkan apabila warnanya kuning dan merah itu pasti akan berubah menjadi warna orange. Entah kalian menggunakan cat air, cat tembok, cat genteng, cat minyak, cat besi dan lain sebagainya, semua warna yang warnanya kuning dan merah akan berubah menjadi warna orange. Begitu juga dengan warna kuning dan biru, apabila dicampurkan dia akan menjadi warna hijau, dan juga warna biru dan merah akan berubah menjadi warna ungu. Nah, sekarang kita akan perhatikan lingkaran warna primer, sekunder, dan tersier. Sekarang perhatikan warna primer. Warna primer kuning apabila digabungkan dengan warna primer merah, dia akan menghasilkan warna sekunder orange. Apabila warna primer kuning digabungkan dengan warna primer biru, maka akan menghasilkan warna sekunder hijau. Nah, apabila warna primer merah digabungkan dengan warna primer biru, akan menghasilkan warna sekunder ungu. Sementara warna tersier adalah gabungan dari warna primer dan sekunder. Sekarang perhatikan, apabila warna primer merah digabungkan dengan warna sekunder ungu, maka akan menghasilkan warna tersier MU. MU ini artinya merah keunguan. Begitu juga dengan warna tersier lainnya, BU misalnya. BU itu adalah biru keunguan. MO misalnya artinya merah orange. Nah, itulah dia lingkaran warna primer, sekunder, dan tersier. Mudah-mudahan sampai di sini dapat dimengerti ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip penciptaan seni rupa. Ternyata di dalam menciptakan karya seni rupa itu terdapat beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan agar karya yang kita ciptakan itu memiliki keindahan. Apa saja sih prinsip penciptaan itu? Nah, prinsip penciptaan itu ada 6. Yang pertama adalah keseimbangan, kemudian penekanan, irama, proporsi, keselarasan, dan yang terakhir adalah kesatuan. Sekarang kita bahas satu persatu. Keseimbangan adalah upaya untuk menyeimbangkan proporsi kiri kanan atau atas bawah sehingga terlihat simetris. Nah, ternyata di dalam seni rupa itu juga memiliki keseimbangan yang harus diperhatikan. Jadi yang dimaksud keseimbangan di sini bukan keseimbangan berat beban, tetapi adalah kesamaan atau simetris antara bagian kiri dan kanan supaya terlihat seimbang dan tidak berat sebelah, gitu ya. Kemudian penekanan. Penekanan adalah upaya untuk menonjolkan bagian tertentu dalam karya seni rupa dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pusat perhatian atau center of interest, pusat perhatian. Sekarang coba bayangkan di dalam susunan lingkaran yang terdapat di gambar tersebut semua memiliki warna kuning. Nah, apabila warnanya kuning semua, maka bentuk itu akan terlihat monoton atau biasa-biasa saja. Nah, sekarang kita perhatikan ada salah satu berwarna merah. Nah, warna merah itu ditujukan untuk menjadi salah satu pusat perhatian di dalam
susunan lingkaran tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan penekanan. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Kalau yang di sebelah kiri penekanannya berupa warna, nah yang sebelah kanan penekanannya berupa perbedaan bentuk. Dari susunan lingkaran ternyata terdapat salah satu yang berbentuk kotak. Nah, itu tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai salah satu pusat perhatian. Prinsip penciptaan yang selanjutnya adalah irama. Irama dalam seni rupa dapat tercipta atas dasar perbedaan bentuk atau perbedaan tata letak. Nah, secara ringkas dapat dikatakan bahwa irama dalam pemahaman seni rupa merupakan susunan atau perulangan dari unsur-unsur rupa yang diatur berupa susunan garis, bentuk maupun susunan warna. Contohnya seperti apa? Nah, contoh sederhananya seperti ini. Kita menggunakan susunan atau deretan lingkaran-lingkaran ya. Nah, apabila dilihat dalam susunan tersebut, kita melihat susunan tersebut berbentuk monoton, yaitu dalam satu garis saja. Apabila kita ingin memberikan irama dalam susunan lingkaran tersebut, maka kita bisa membuat susunannya menjadi seperti ini. Ada yang dibuat besar, ada yang dibuat kecil, kemudian susunannya ke atas dan ke bawah. Nah, inilah yang disebut dengan irama dalam penciptaan seni rupa. Kemudian yang selanjutnya adalah proporsi. Proporsi dalam seni rupa memberi perbandingan antara bagian-bagian satu dengan bagian lain secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini paling sederhana adalah perbandingan ukuran. Di sini bisa kita lihat ada gambar cangkir dan sendok. Dari gambar ini kita melihat proporsinya sudah tepat. Bayangkan apabila sendoknya lebih besar dari cangkirnya. Nah, itu tidak bisa disebut memiliki proporsi yang baik. Untuk itu kita perlu memperhatikan ukuran-ukuran atau perbandingan suatu benda apabila kita menciptakan karya seni rupa. Prinsip penciptaan yang selanjutnya adalah keselarasan atau keserasian. Keselarasan merupakan prinsip yang digunakan untuk menyatukan beberapa unsur rupa walaupun berasal dari berbagai bentuk yang berbeda. Contoh yang di atas ini ternyata tidak memiliki keselarasan atau keserasian. Sementara di bagian gambar yang bawah dengan nuansa warna hijau ini memiliki keselarasan warna. Contoh yang paling sederhana yang paling sering kita lihat adalah warna cat gedung madrasah kita. Nah, di sana warna gedung madrasah kita berwarna hijau, nuansa hijau. Ada yang hijau tua, ada yang hijau muda, dan ada yang hijau yang lebih muda. Nah, inilah yang disebut dengan keselarasan. Maksudnya adalah prinsip penciptaan seni rupa berupa kesatuan. Kesatuan ini adalah terbentuknya berbagai unsur yang saling menunjang satu sama lain dalam membentuk komposisi yang baik dan serasi. Nah, contohnya di sebelah kiri ini bentuk apa? Ternyata tidak terlihat bentuk apa. Setelah disatukan, ternyata ini adalah bentuk capung. Jadi gitu ya, perlu diperhatikan kesatuannya. Nah, itulah materi-materi tentang seni rupa. Semoga sampai di sini dapat dimengerti dan dipahami ya. Sebelum kita akhiri, mari kita merangkum kembali sekilas. Seni rupa adalah seni berbentuk visual yang berupa karya 2 dimensi dan 3 dimensi yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan dan indera peraba. Dalam seni rupa terdapat unsur-unsur. Yang pertama adalah titik, kedua garis, ketiga bidang, keempat tekstur, dan yang kelima warna. Nah, untuk menyusun unsur-unsur ini kita perlu memperhatikan prinsip penciptaan. Yang pertama, prinsip penciptaan adalah keseimbangan, kemudian penekanan, kemudian irama, kemudian keselarasan, dan yang terakhir adalah kesatuan. Jadi itulah unsur-unsur dan prinsip penciptaan dalam seni rupa. Semoga sampai di sini dapat dipahami dan dimengerti ya. Semoga juga apa yang saya jelaskan ini bisa memberikan kalian inspirasi untuk menciptakan karya yang luar biasa gitu. Baik, untuk kali ini mari kita akhiri. Semoga dapat dimengerti. Semoga juga apa yang kita pelajari diridhoi dan diberikan hikmahnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.